Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas tentang situasi di kota Mekah, wabil khusus kejadian tentang Ka'bah yang setiap hari ketika kita sholat menghadap kiblat. Masya Allah, di pertemuan lalu dibahas tentang bagaimana adanya Ka'bah, dan saya juga telah menyampaikan insya Allah, tapi itu juga di YouTube, tentang masalah bagaimana agama berhala bisa masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Itu sudah disampaikan. Hari ini kita akan melihat bagaimana penyerangan Abrahah ke kota Mekah. Namun agar tidak lepas daripada sejarah yang ada beberapa hal. Mungkin bunda ayahanda bertanya, ini Abrahah emang orang Yaman apa bukan ya? Kok bisa di Yaman ya? Gimana ceritanya? Ini akan saya sampaikan bismillah, insya Allah 1 jam ke depan kita akan membahas ini. Sebelum Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, kenapa kok Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah dan siapa Abrahah? Malam ini jawabannya insya Allah. Sebentar saya akan sampaikan. Di kota Mekah Al-Mukarramah telah kita ketahui agama yang terkenal adalah agama berhala. Iya, agama berhala. Sekali lagi ingin tahu bagaimana agama berhala masuk ke kota Mekah, lihat di Sirah The Series. Saya tidak tahu, lupa apa di bagian ketiga ataupun di bagian kedua di YouTube-nya, insya Allah silakan. Namun saat itu Mekah sudah terkenal dengan agama berhala. Lalu ada agama Nasrani yang masuk ke mana? Agama Nasrani yang masuk ke Jazirah Arab. Berasal daripada mana? Berasal dari Syam. Iya. Dari Syam seorang laki-laki namanya Fiunium. Ada yang menyebutkan Fiunium, nun ujungnya, ada yang menyatakan mim ujungnya. Untuk nama tidak terlalu masalah. Yang penting ada seorang laki-laki yang menganut agama yang namanya Nasrani. Tapi agama Nasrani yang dianut oleh laki-laki ini, Fiunium, menganutnya adalah agama Nasrani yang Unitarians ataupun apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya tulis di sini agar ayahanda bunda tidak lupa karena ini akan terus berkelanjutan, iya. Ada yang namanya, ini masih baru jadi belum keluar. Iya. Saya tulis di sini Fiunium. Ini jelas nggak? Kurang. Tapi bisa dilihat ya. Sebentar. Untuk lebih dijelaskan lagi, nama yang disebut ini adalah Fiunium ataupun Fiuniun, ya. Ini adalah laki-laki yang datang ke Najran dari Syam. Berangkat dia ke Najran, berasal dari Syam. Tapi apa yang dilakukan sebenarnya dia ingin menyebarkan agama Nasrani, tapi agama Nasraninya bukan yang namanya Trinitas. Tapi agama yang dianutnya oleh dia adalah Unitarians atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah di Najran. Apa yang dilakukan di Najran? Dia ini hanya seorang budak saja di Najran ini. Budak. Ternyata keindahan Fiuniun dilakukan dalam sehari itu 3 waktu. 1 waktu untuk kerja, 1 lagi sepertiganya untuk kerja, 1/3 untuk ibadah, 1/3 untuk istirahat. Itu yang dilakukan oleh Fiuniun. Malam-malam dia beribadah. Ini saya singkat saja. Dia beribadah di tengah malam. Majikannya melihat Fiuniun dikelilingi cahaya yang luar biasa. Maka paginya bertanya, wahai Fiuniun, tadi malam saya lihat sekelilingmu ada cahaya. Cahaya apa itu? Jawaban Fiuniun dengan mengatakan itu adalah rahmat dari Rabbku. Maksudnya apa? Rahmat dari Tuhanmu? Iya. Memang Tuhanmu siapa? Tuhanku adalah Allah. Kata majikannya yang dari Najran mengatakan, kami tidak mengenal yang namanya Allah. Yang kami kenal Tuhan kami adalah pepohonan. Yang kami kenal Tuhan kami adalah pohon. Jadi mereka Najran saat itu menyembah apa? Pohon. Lalu kata Fiuniun mengatakan, kalau kami menyembah Allah. Lalu kata majikannya, wahai Fiuniun, kalau Tuhanmu lebih jago daripada Tuhanku, aku akan menyembah Tuhanmu. Coba kita adukan Tuhanmu dan Tuhanku. Begitu jahiliyah dulu. Ngadu Tuhan, astagfirullah. Iya. Bagaimana caranya? Caranya panggil Tuhanmu untuk ngadu dengan Tuhanku. Tuhanku adalah pohon yang paling besar yang ada di tempat ini. Kata Fiuniun, boleh, silakan. Na'udzubillah,
ada pohon yang sangat besar sekali dan itu adalah Tuhannya untuk Najran. Setelah itu Fiyuniun, sini, ini pohon adalah Tuhanku, Tuhan kami. Ini semua masyarakat tahu ini adalah keramat pohon yang besar. Ini adalah Tuhan kami. Kami meminta kepadanya, kami minta keberkahan kepadanya, kami minta perlindungan kepadanya. Sekarang coba kalahkan dengan Tuhanmu untuk pohon ini. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau sekarang masih ada nyembah pohon, itu zaman baheula itu. Najran masih ada sekarang yang membanggakan pohon-pohon kayak gitu. Taruh sesajen di pohon-pohon itu zaman dulu begitu tuh. Iya. Apa yang dilakukan Fiyuniun? Duduklah di depan pohon itu. Dia memohon pada Allah, ya Rabb, meminta doa, hatta arsalallahu sa'iqah dalam keterangannya. Sampai Allah mengirim sa'iqah. Sa'iqah itu apa? Halilintar. Kilat datang menyambar, jatuhlah pohon itu dan tumbang. Saat itu orang-orang yang hadir dari Najran mengatakan, wahai Fiyuniun, Tuhanmu jago, Tuhanmu hebat, Tuhanmu lebih keren daripada Tuhan kami, izinkan kami untuk menyembah Tuhanmu. Itu kata siapa? Ahli Najran. Mulailah satu Najran menjadi seseorang yang beriman kepada Allah. Sekali lagi, saat ini Rasulullah sudah ada apa belum? Belum, masih jauh. Ini saya sengaja melihat daripada keterangannya setelah di pertemuan pertama bagaimana adanya kota Mekah dan bagaimana Ka'bah itu ada. Saya lanjutkan di sini. Menjadilah agama Nasrani ikut dalam Fiyuniun, jalanlah di jalan agama Nasrani. Berarti sekarang ada 3 tempat. Mekah terkenal agama berhala, Najran terkenal agama Nasrani, Yaman terkenal agama Yahudi. Ulangi lagi. Apa? Di Yaman terkenal agama Yahudi. Saya simpan baik-baik. Agama Yahudi kalau tidak keliru pernah saya sampaikan. Iya. Saya lanjutkan dulu. Lalu salah satu daripada muridnya Fiyuniun mengembara ataupun berdakwah. Siapa namanya? Abdullah bin Samir. Saya tulis Abdullah bin Samir. Kemana Abdullah bin Samir berjalan? Abdullah bin Samir berjalan menuju ke Yaman. Untuk apa? Dakwah atau berdagang, bisnis, sampailah ke Yaman. Tiba di Yaman, raja pada waktu itu di Yaman ini, rajanya mungkin semua sudah kenal kalau nama gelarnya itu Tubba. Tapi itu nama raja, nama aslinya Dzu Nawas. Saya tulis di sini Raja Yaman. Oke, di sini saya katakan Tubba ini gelar daripada Raja Yaman. Kalau untuk Romawi disebutnya apa? Kaisar. Kalau untuk Persia atau Furs namanya apa? Kisra. Kalau untuk Mesir namanya apa? Fir'aun. Iya kan? Untuk Ethiopia, Habasyah namanya apa? Najasyi. Kalau untuk yang namanya Yaman namanya apa? Tubba. Nama aslinya Dzu Nawas. Ini dia. Nama asli Raja Yaman saat itu adalah Dzu Nawas, gelarnya adalah Tubba. Abdullah bin Samir datang ke Yaman, ternyata kaget. Di Yaman ini agamanya apa? Yahudi. Kalau Abdullah bin Samir masuk ke dalam kota, takutnya diapakan? Ditangkap karena beda agama oleh raja ini, bisa jadi dibunuh. Maka Abdullah bin Samir tinggal di pojok, di ujung, di perbatasan Yaman. Itulah Abdullah bin Samir. Di mana Abdullah bin Samir tinggal? Di perbatasan Yaman, di perbatasan perkampungan. Simpan dulu kisah ini, kan akan panjang ceritanya. Ini awal mulanya Ka'bah mau dihancurkan tuh begitu oleh Abraha. Dari sini dulu biar ibu bapak tahu. Maka Masya Allah indah mempelajari sirah nabawiyah itu. Karena apa? Karena banyak sekarang mengaku mencintai Rasulullah, tapi apa? Tapi tidak pernah mengetahui sedahsyat apa sirah nabawiyah yang ada. Bagaimana Rasulullah sebenarnya, nanti kita akan lihat insya Allah sedikit-sedikit kita akan belajar sirah nabawiyah ini. Selanjutnya apa? Tinggal di perbatasan. Siapa Dzu Nawas? Dzu Nawas seorang raja. Tubba gelarnya. Dia ini sangat akrab sekali dengan yang namanya kahin. Kahin itu apa? Dukun. Perdukunan. Dia itu dengan dukun itu hobi, senang, luar biasa. Ini dengan dukun. Bahkan dekatan dengan dukun, kong-kalingkong dengan dukun, bersahabat dengan dukun. Caranya begini. Untuk mengangkat derajatnya, dia bilang, "Kun, sini kun." Dukun kan? Kun sini. Kenapa? Tolong sakitkan dia, kun. Kalau dia sudah sakit, dia akan nyari obatnya nggak susah. Nanti biar aku yang menyembuhkannya.
Bisa dipahami nggak tuh? Dia datang ke raja itu, raja yang menyembuhkannya, wah sembuh. Akhirnya terkenal juga Dzunawas ini orang yang dapat menyembuhkan. Padahal intinya Dzunawas bersama dukun begini. Makin terkenal Dzunawas ini dengan menyebutkan kalau dirinya apa? Orang yang hebat, bahkan tidak sungkan-sungkan dia mengatakan, memang aku ini adalah Rabb, pemelihara. Memang aku ini adalah Tuhan. Bukan Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, bukan Namrud saja yang mengaku Tuhan. Ini pun Dzunawas mengaku Tuhan. Sampai zaman sekarang pun ada yang mengaku Tuhan. Siapa coba? Bashar al-Assad mengaku Tuhan kan? Iya, dia sudah mengaku Tuhan. Yang di mana itu? Di Syria. Iya, naudzubillah. Sekarang ini Dzunawas mengatakan aku adalah Tuhan. Kenapa? Saking tinggi derajatnya, padahal yang menjadikan aktor di belakangnya ada siapa? Apa siapa tadi? Dukun. Nah, udah nyambung. Terus kita akan nyambung. Iya. Dukun itu sudah lama mulai tua. Kalau udah tua apa ujungnya? Mati. Dia bilang ke Dzunawas, wahai Tuhan, aku lama-lama tua dan lama-lama kayaknya mati. Sebelum aku mati, tolong dong cetak generasi yang paling bagus. Saya akan serahkan ilmu saya akan berikan kepada orang yang kau percaya tentang ilmu saya. Masya Allah. Jadi pengkaderan ceritanya. Pengkaderan apa? Pengkaderan dukun. Ada-ada aja tuh. Pengkaderan dukun. Boleh kalau gitu kita pilih di Yaman mana pemuda paling cerdas, paling pinter, paling oke untuk dijadikan apa? Dukun. Pilih sayembara, pilih. Dapatlah seorang laki-laki yang kita tidak kenal namanya, tapi sering dikatakan Ghulam namanya. Siapa namanya? Ghulam itu anak laki-laki. Keluarlah sekarang. Di sini antara Dzunawas ada kahin. Kahin ini apa? Dukun. Iya. Dipilih seseorang yang disebut dengan apa? Ghulam. Ghulam ini adalah kader yang akan dididik oleh kahin, nantinya pengganti kahin, dan nantinya dia akan menolong siapa? Dzunawas. Bisa dipahami ya? Punten. Setelah itu apa? Sudah aku temukan. Nih laki-laki, aku akan ajarkan kamu untuk menjadi pengganti kahin ini. Bagaimana caranya? Belajar sama kahin. Istilahnya kamu beasiswa bayar ke kahin. Gratis, free. Dapat apa? Dapat punten free untuk belajar ke kahin. Agar tidak terganggu, kahin ini tinggallah di ujung perbatasan Yaman. Contoh, ini adalah Yaman. Di sini misalnya rumahnya dari sini ya, jalan ini ada satu titik. Ini rumahnya kahin. Ini kahin di sini. Orang Ghulam di sini rumahnya. Kahin nunggu di sini. Setiap hari datang ke kahin. Bisa dipahami ya? Untuk apa ke kahin? Untuk belajar. Untuk belajar ke kahin. Balik lagi. Setelah belajar balik lagi. Pepek terus bolak-balik. Setiap berjalan ketemu dengan Abdullah bin Samir. Kalau setiap hari ketemu tegur-menegur nggak kira-kira? Pertama kali mungkin cuma lewat, oh siapa itu anak kecil, oh siapa itu orang tua, selesai. Besok sore ketemu lagi, kok lewat sini lagi nih anak kecil ini, kok orang tua masih ada di sini ya. Besoknya lagi, akhirnya nanya, senyum, apa kabar, baik. Besoknya, apa kabar, baik. Akhirnya kenalan. Setelah kenalan, kata Abdullah bin Samir, mampir dong ke rumahku. Mampirlah di Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir nanya, saking akrab dekat, emang kamu mau kemana nak? Saking akrabnya, aku lagi dididik untuk menjadi dukun nomor 1. Siapa yang mengajarnya? Kahin terkenal yang membantu Dzunawas. Ini dia. Lalu diajarkan oleh Abdullah bin Samir yang namanya perdukunan itu tidak boleh, yang namanya ini diceritakan sambil ngobrol. Akhirnya masuklah dalam hatinya keimanan. Masya Allah, ada dalam hatinya keimanan. Ujung-ujungnya laki-laki ini berangkat dari rumah tidak sampai kemari, nyangkut di sini. Belajarnya di sini. Belajarnya di Abdullah bin Samir. Subhanallah, belajarnya di Abdullah bin Samir. Walaupun ada dalam kebimbangan, yang benar tuh siapa ya? Apakah yang benar itu adalah kahin apa Abdullah bin Samir? Kahin apa Abdullah bin Samir? Itu pertanyaannya.
Itu pertanyaannya. Subhanallah. Iya. Allah barik. Kasih. Jadi ini pertanyaannya, apakah yang benar itu adalah kahinkah yang benar ataupun Abdullah bin Samir yang benar? Ini pertanyaan. Dalam keadaan bingung, apa yang dia lakukan? Lagi pulang, mau pulang lewat pasar. Ketika lewat pasar ada atau dibilang binatang buas, kita tidak tahu. Karena dalam hadisnya keterangannya hanya binatang buas di pasar itu. Mungkin ada gajah ngamuk atau banteng ngamuk atau ada singa ngamuk, bingung apa. Pokoknya ada binatang ngamuk di sana sehingga orang pada berlari semuanya. Lalu kata gulam ini mengatakan, wahai Tuhannya Abdullah bin Samir, seandainya engkau ini adalah benar Tuhan yang harus diibadahi, hari ini aku minta tunjukkan kepadaku kalau engkau itu adalah hak Tuhan yang harus aku sembah. Aku akan menyelesaikan binatang ini. Itu dalam keterangannya para mufassirin. Iya. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah, orang pada berlari, gulam ini datang dan mendekatinya. Binatang yang lagi ngamuk itu tiba-tiba diam di depannya gulam, lalu dipegangnya oleh gulam, ditariknya dan dilepaskannya keluar. Maksudnya apa? Diamankan ke tempat keluar. Disitulah kata gulam ini mengatakan, hebat, saya minta kepada Tuhannya Abdullah bin Samir, luar biasa. Berarti minta apapun asal yakin kepada Allah, Tuhannya Abdullah bin Samir bisa dikabulkan. Itu kata gulam. Bisa dipahami ya? Keadaan yang repot ketika di pasar ada binatang buas, lalu bisa dikalahkan oleh anak kecil yang namanya gulam. Sampai ke raja ceritanya. Kata raja bilang apa? Kata Dunawas, hebat, dia sudah lulus jadi dukun. Bisa dipahami nggak ayahanda bunda? Iya. Dikiranya hasil itu hasil belajar dari kahin. Dipanggil sama raja, bagus, kamu lanjutkan belajar. Kata gulam, dia bilang nggak tahu dia kalau kita sudah nggak kesini lagi tapi kesini. Bahkan hebatnya, setiap ada orang yang sakit, dakwahnya gulam ini begini. Abdullah bin Samir tetap di perbatasan keluar. Anak ini semakin terkenal. Kenapa? Karena bisa menaklukkan binatang tadi. Masya Allah. Sampai akhirnya banyak orang berobat kepada anak tersebut. Begitu datang berobat, nah gulam, tolong dong obatin aku. Kata gulam apa? Aku tidak bisa menyembuhkan. Terus siapa yang menyembuhkan? Yang menyembuhkan itu syaratnya harus dua. Satu, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, dan yakin kalau yang menyembuhkan itu adalah Allah. Jika engkau lakukan dua hal ini, maka engkau sembuh. Itu dakwahnya. Yang menyembuhkan bukan aku, yang menyembuhkan adalah Allah. Syaratnya ingin sembuh, yakinkan Allah sebagai Tuhanmu dan yakinkan Allah yang menyembuhkanmu. Maka saat itu tanpa ragu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sa'puntan, oleh gulam ini, setiap menyampaikan orang itu yang sakit. Sakit apa? Misalnya sakit itu, sakit ini. Yakin Allah Tuhanmu? Yakin. Yakin Allah yang menyembuhkan? Yakin. Bismillah, sembuh. Sehingga gulam ini banyak sekali pasiennya dan terkenal dapat menyembuhkan. Kata raja, makin sukses anak ini. Makin sukses anak ini. Kaget demi kaget, kahin ini nunggu, nggak datang-datang. Akhirnya kahin bikin laporan ke raja. Raja, itu anak kemana? Udah lama nggak muncul-muncul. Kata raja, loh, bukannya udah datang sama kamu bertahun-tahun berlama-lama, nggak pernah. Dipanggil sama siapa? Sama kahin. Punten, sama Dunawas. Panggil oleh Dunawas. Gulam, kamu selama ini datang dari mana? Kata gulam, aku belajar sesuatu yang benar. Di mana? Di satu tempat yang aku rahasiakan. Rajanya cerdas. Oh, ya sudah, tunggu saja. Begitu gulam keluar, diikuti, masuk ke Abdullah bin Samir, ditangkapnya Abdullah bin Samir. Apa yang diajarkan ternyata mengesahkan Allah, bahkan suruh menyembah Allah. Maka yang terjadi, dibunuhlah Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir dibunuh.
Lalu ditangkap gulam ini, dibawa oleh Dzunnawas. Kata Dzunnawas dengan mengatakan, tinggalkan ajaran-ajaran Abdullah bin Thamir, engkau kembali kepada kami, engkau akan menjadi ini. Disampaikan. Kekeh gulam itu mengatakan, la ilaha illallah. Tapi punten, anak ini, gulam ini, sudah banyak orang yang mencintainya. Masyarakat sudah sangat cinta kepada gulam ini. Kenapa? Baik orangnya, banyak menyembuhkan, Masya Allah luar biasa. Maka kalau seandainya ini dibunuh, kira-kira heboh nggak? Heboh. Maka kata raja begini, kata Dzunnawas, cara bunuh gulam, bunuh tapi hilangkan jejaknya. Bagaimana cara membunuh untuk menghilangkan jejaknya? Bawa gulam ini ke tengah laut. Dari tengah laut nanti lemparkan dengan perahu kecilnya, dia jatuh. Nanti orang-orang akan bilang, oh gulam tenggelam, mati. Ya siap, bawa ke kapal bersama dengan prajurit, jalan ke tengah laut. Begitu di tengah laut, Allah kirimkan ombak. Ombak itu luar biasa, berterbaliklah kapal tersebut dan semua yang ada di kapal mati kecuali gulam. Dan gulam selamat. Begitu gulam selamat, datang ke raja, raja aku masih hidup. Kata, luar biasa itu ya. Kalau ibu bapak mau dibunuh terus selamat, mau store lagi nggak kira-kira? Tidak, ini datang lagi, raja aku masih hidup. Lalu dengan menyatakan kata-kata, waduh kamu masih hidup? Iya. Lalu dikatakan kata raja, ini anak luar biasa ini. Malah setor lagi, panggil lagi prajurit. Sekarang cara membunuh jangan laut, bawa ke gunung. Setelah di gunung nanti dilemparkan, udah jatuh orang akan bilang, oh anak ini kepeleset mati di gunung. Bawa pasukan, naikkan ke gunung. Setelah sampai di gunung, setelah tiba di gunung, apa? Nyampe ke puncak gunung, bergoyanglah, bergetarlah gunung tersebut dan jatuhlah semua prajurit dan mati semua. Yang selamat cuma siapa? Gulam. Datang lagi ke raja. Raja, aku masih hidup. Raja, waduh. Ini siapa yang jagonya nih, siapa yang jaganya nih, luar biasa. Dan walaupun disembunyi-sembunyikan, berita ini nyebar juga ke apa? Ke masyarakat. Kalau raja mau membunuh nggak jadi, nggak bisa. Kenapa? Tuhannya gulam ini jago banget. Kalau raja ini mau membunuh lewatin dari gunung ternyata nggak bisa. Kenapa? Tuhannya gulam ini jago sekali. Lalu apa yang terjadi? Dengan mengatakan, tunggu, apa yang akan terjadi lagi? Gulam itu bilang, Tuan ke Dzunnawas, jika engkau ingin membunuh aku akan kasih tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Caranya adalah gampang. Kumpulkan orang-orang di lapangan. Setelah berkumpul di lapangan, lalu engkau nanti panah aku, tapi dengan syarat sebutkan nama Tuhanku. Maksudnya bagaimana? Bunuh aku dengan ucapan Bismi Rabbi hadzal ghulam. Aku membunuhmu atas nama Tuhanmu. Aku membunuhnya atas nama Tuhannya. Jadi kalau itu kamu bisa membunuh aku. Tapi kalau kamu hanya bunuh aku tanpa minta izin kepada Tuhanku, tidak bisa. Saking sudah marahnya, boleh aku akan bunuh kamu. Kumpulkan semua masyarakat. Di lapangan dikumpulkan oleh Dzunnawas sampai ribuan orang hadir di situ. Sampai kata para ulama dengan mengatakan dalam hadisnya lebih daripada 10.000 hadir di situ. Nonton melihat raja akan membunuh siapa? Gulam. Raja akan membunuh gulam. Tiba-tiba ibu bapak apa yang terjadi? Raja itu dengan panahnya langsung nggak terlalu jauh jaraknya. Dipentangkannya, begitu dilepaskannya, panah itu meleset. Set. 2 kali meleset, orang-orang udah pada ketawa. Raja nggak bisa panah, raja nggak bisa panah, raja nggak bisa panah. Gulam itu mengatakan, Tuan, wahai raja, kan aku sudah bilang, jika ingin membunuh aku, katakan Bismi Rabbi hadzal ghulam. Atas nama Tuhan anak ini atau Bismi Rabbi hadzal ghulam, aku membunuh orang ini, anak ini dengan minta izin kepada Tuhannya. Maksudnya kepada siapa? Allah. Bismi Rabbi hadzal ghulam. Diucapkan dengan teriakannya. Pertama pelan, Bismi Rabbi hadzal ghulam. Meleset. Raja bilang lagi, tuh meleset, saya sudah bilang. Kata anak, teriak yang kencang baru bisa.
Raja itu dengan marahnya dia teriak, "Bismi Rabbi hadzal gulam." Dilepaskan, pluk, kena jantungnya, wafatlah. Tapi yang melihat apa? Yang menyaksikan dengan mengatakan, hebat anak ini Tuhannya. Dari beberapa kali mencoba untuk dibunuh oleh raja, nggak terbunuh. Karena apa? Karena dijaga oleh Tuhannya. Begitu minta izin kepada Tuhannya, yakni kepada Rabbnya gulam ini, Allah izinkan untuk dibunuhnya. Berarti yang jago ini siapa? Tubba apa Tuhannya anak ini? Rabbu hadzal gulam. Maka punten 20.000 orang menjadi menyembah kepada Allah. Subhanallah, atas dakwahnya satu orang. Berkorban satu orang, tidak ada nyawa salah satu yang mendapatkan berkah nyawanya gulam ini. Wafat tapi tumbuh 20.000. Masya Allah. 20.000 efeknya dan menjadi mukmin semuanya, menyembah Allah tanpa mengenal dengan Trinitas. Menyembah Allah, mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dibawa oleh gulam. Murkalah, marahlah Raja Tubba ini. Dzunawwas marah. Kata Dzunawwas, jadi masyarakat kita ini sudah mengikuti gulam, iya, bikin parit. Tahu parit? Dibikinlah parit semuanya, panjang sekali. Lalu parit ini dikasih kayu bakarnya. Lalu setelah itu dikumpulkan orang-orang yang hadir. Lalu raja itu duduk sambil menyatakan, siapa yang beriman kepada Tuhannya gulam, nyemplung ke parit yang ada apinya. Punten, 20.000 orang dibakar habis di dalam parit tersebut. Diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Biar ibu bapak tadi mengatakan, benar cerita ini, benar ada dalam Al-Quranul Karim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Masya Allah, ini dia dibunuh oleh siapa? Oleh Raja Dzunawwas ini karena beriman kepada Allah saja. Sekarang saya tanya, kenapa di Syria sampai terjadi pembunuhan, sampai terjadi dihancurkan? Orang yang dihancurkan, yang dibunuh, salahnya apa? Nggak ada salah, cuma apa masalahnya? Iman kepada Allah saja. Dari dulu juga begitu, karena iman kepada Allah dibunuh, karena iman kepada Allah dihancurkan. Ngeri sekali kan ayahanda bunda, ngeri sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah digambarkan dalam surah apa? Ayo, surat apa? Surah apa? Ada yang tahu nggak? Surat apa? Mau jadi PR nih. Nanti yang dapat hadiahnya nanti kalau ada yang tahu. Surat apa coba? Qutila ashabul. Surat apa? Surah Al-Buruj. Masya Allah, ternyata di sini ada yang hafal Quran juga ya. Suratul Buruj, iya. Suratul Buruj. Nanti ibu bapak selesai kajian, lihat dalam Suratul Buruj ketika matan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Apa yang saya sampaikan dari awal ini, itulah tafsirannya. Jadi secara tidak langsung ibu bapak sedang mempelajari tafsir Suratul Buruj, bagian daripada Suratul Buruj. Ya, Anda bunda ya. Jadi dia mengatakan, jadi Abi Maki tadi lagi belajar tafsir? Iya. Kok sirah? Mustahil orang ingin mempelajari tafsir kalau jauh daripada sirah. Karena tafsir ini mengiringi perjalanan siapa? Rasulullah SAW. Jadi tadi saya belajar tafsir, betul. Yang tadi itu yang dari mulai Finiun ke Nejran, Abdullah bin Samir, lalu sampai ada Dzunawwas, sampai Kahin, Gulam, itu suratnya. Betul ayahanda bunda. Lihat tafsirannya. Iya. Saya lanjutkan. Setelah itu Gulam ini wafat, semua banyak yang masuk Islam. Setelah banyak yang masuk Islam, maksudnya adalah punten, Islam itu istislam, menyerahkan diri kepada Allah. Dibunuh semuanya 20.000 orang. Oleh siapa? Oleh siapa? Dzunawwas. Apakah 20 orang ini wafat semuanya? Tidak. Ada satu orang yang selamat. Siapa? Daus ibnu Ka'ab. Daus ini selamat. Lari dari parit yang ada. Lari dia, lari. Akhirnya nggak kekejar, lari. Selamat dia. Dia selamat. Dia harus minta kepada siapa? Kepada raja yang beragamakan Nasrani. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena
yang dihukum, yang dibunuh itu gara-gara mengakui adanya Allah. Maka langsung saat itu punten, Daus ibn Ka'ab ini pergi cerdas. Kemana dia perginya? Raja yang beragama Nasrani. Raja mana saat itu? Romawi. Benar. Datang ke Kaisar, ke Romawi. Begitu tiba di Kaisar, wahai tuanku, wahai raja, kami adalah dari Yaman. Terus kenapa? Kami ini gara-gara beriman, mengikuti agamamu, mengikuti agama yang dibawa oleh Isa, mengikuti tentang apa yang disyariatkan oleh Allah, mengakui Allah sebagai Rabb kami. Kami dibantai habis dengan dijadikan parit, lalu di sana di kayu bakarkan, lalu kami satu-satu dilempar ke sana. Tidak terlihat kecil atau besar masuk ke situ. Dan satu saja yang selamat adalah aku. Dan aku datang meminta kepada untuk menghancurkan Dzunawas. Bisa dipahami sampai di sini? Dari urutan masih nyambung ya. Jangan lupa nanti ini sejarah. Iya. Setelah itu apa? Kata Raja Rom Najasyi mengatakan, baik, wahai Dzunawas, wahai apa siapa tadi namanya? Daus. Wahai Daus, belum ditulis namanya, takut lupa. Siapa yang selamat tadi? Di sini Daus yang selamat. Iya. Wahai Daus, berangkat kamu sebagai petunjuk jalan dan aku akan kirimkan pasukan. Dikirimlah pasukan entah berapa ribu oleh Raja Najasyi. Dua pasukan ini dipimpin oleh dua jenderal yang sangat terkenal. Jenderal yang senior dan jenderal yang juniornya. Jenderal seniornya yang hebat berperang dan paling dicintai oleh Raja Najasyi namanya adalah Aryad. Siapa namanya? Aryad. Ini adalah jenderal yang dipercaya oleh Raja Najasyi. Yang kedua, jenderalnya baru senior, namanya adalah Abraha. Oh, ini masuk sekarang Abraha. Banget mau ke Abraha, ini dia. Iya. Jadi sekarang udah tahu ya, Abraha orang Yaman apa bukan? Orang Yaman apa bukan? Bukan. Orang mana Abraha? Najasyi. Utusan siapa? Raja Najasyi. Tugasnya apa? Menghancurkan siapa? Dzunawas. Hancurkan Dzunawas dengan pasukannya. Oleh siapa? Oleh dua jenderal Aryad dan Abraha. Masuk dua jenderal ini dengan gagahnya, dengan pasukannya yang luar biasa. Terutama khasnya adalah membawa gajah. Gajah itu turun-temurun. Nanti Abraha punya anak Yaksum bawa gajah, Masruk bawa gajah. Itu gajah itu andalannya. Nanti kita lihat, masya Allah luar biasa. Ya. Maka saat itu tumbanglah Dzunawas. Tumbang Dzunawas. Matilah Dzunawas. Mati Dzunawas ini, tuntas Dzunawas matinya bunuh diri. Kenapa? Lari ke laut, dikejar, lari ke laut, dikejar, lari ke laut, ke tengah sampai mati. Dia bilang apa? Daripada dibunuh mendingan bunuh diri. Lebih terhormat bunuh diri. Matilah Dzunawas. Maka akhirnya Yaman dipegang oleh dua siapa? Aryad dan Abraha. Kalau ada negara dipimpin dua kepala, asik nggak kira-kira? Ribut apa enggak kira-kira? Ribut. Terutama ribut itu bawah-bawahannya. Jadi rame. Sampai sekarang kan kadang-kadang ini dan ini tidak ribut, tapi bawahannya malah jadi ribut. Itu di mana-mana jadi kayak begitu, Ju. Dimanapun, iya. Kadang-kadang punten antara ulama dengan ulamanya santai saling menghormati, malah di bawahnya jadi rame. Ini terjadi di bawahnya jadi rame. Akhirnya ikut-ikutan antara Aryad dan Abraha. Akhirnya terpancing Abraha dan Aryad. Abraha, Aryad dengan mengatakan kata-katanya, kita perang. Kamu punya pasukan, aku punya pasukan. Ayo kita perang. Bayangkan mau beradu pasukan Aryad dan pasukan Abraha. Na'udzubillah. Berebut apa coba? Berebut apa? Kekuasaan. Jadi dari dulu juga yang namanya berebut kekuasaan mah ada aja. Berebut antara Aryad dan Abraha. Siap. Pasukan Abraha siap. Pasukan Aryad siap. Lalu kata Aryad mengatakan, Abraha, dengar ya. Buat apa kita bawa-bawa pasukan? Gini aja. Yang berantem kita berdua aja. Nanti kalau saya kalah, pasukan saya buat kamu. Tapi jika kamu kalah, pasukanmu buat saya. Oke, siap. Jadi punten, rajanya berantem, pasukannya nonton. Hebat itu ya kejadiannya. Ayo Abraha maju, Abraha maju.
Ayo Aryat maju, Aryat maju. Berantem. Pasukannya nonton. Apa yang terjadi? Subhanallah, gerakan yang cepat yang dimiliki oleh Aryat. Memang jenderal luar biasa. Dapat menusukkan pedangnya di hidungnya Abraha. Sehingga Abraha hidungnya robek. Kalau bahasa Perancisnya rawing. Rawing itu apa ya? Tahu rawing? Rombeng apa ya? Jadi kalau seandainya telinga robek begitu, akhirnya kiwir-kiwir begitu. Apa namanya? Jadi rawing begitu. Tapi ininya hidungnya. Nah kalau hidung saya mah punten, nggak terlalu gede gitu, jadi nggak kelihatan rawing. Nah kalau hidung yang panjang gitu kan, rawingnya kelihatan. Robek hidungnya. Sampai jatuh Abraha, dia bilang, sudah cukup. Sambil pegang begini, cukup, sudah bilang. Kata Aryat, kapok, kalah, ya sudah, salaman. Begitu sedang salaman, dikeluarkan pisau kecil oleh Abraha, ditusuknya Aryat, wafatlah Aryat. Licik begitu tuh. Tusuk, wafat Aryat. Begitu Aryat wafat, Abraha menjadi raja. Di mana? Di Yaman. Mendengar kabar ini, Najasyi marah luar biasa. Apa? Abraha, jenderal yang aku suka, dibunuh oleh Abraha. Marah. Apa kata Najasyi? Kata Najasyi, demi Allah, saya akan injak rambutnya Abraha di atas tanah Yaman. Saking apanya itu? Marah. Demi Allah, aku akan injak rambutnya Abraha di atas tanah Yaman. Tunggu, aku akan datang ke sana. Takut Abraha. Waduh, marah Najasyi. Tapi Abraha ini cerdik, jago rayu, jago apa ya? Ngeles-ngeles begitu. Apa yang dilakukan? Sumpahnya, Raja Najasyi akan menginjak rambutku di atas tanah Yaman. Gampang. Bagaimana? Bawa baki, tahu baki? Nampan, bawa nampan besar, taruh tanah Yaman di situ, dibotak rambutnya, taruh di situ, dibungkus, kirim kemana? Ke Habasyah. Kirim ke Habasyah. Dengan syair-syair yang ada mengatakan, begitu dibuka, dibilang, wahai tuanku yang aku cintai, aku selalu khidmat kepadamu, cintaku hanya kepadamu, setiaku hanya kepadamu. Engkau adalah raja yang abadi bagiku. Tidak ada yang dapat menggantikanmu dalam hatiku. Wahai tuanku, engkau ini berjanji untuk menginjak rambutku di atas tanah Yaman. Demi cintaku padamu, engkau tidak perlu capek-capek ke Yaman. Aku kirimkan tanah Yaman bersama dengan rambutku. Silahkan nadarmu sempurnakan. Injak rambutku yang sudah ada di depanmu. An-nasi apa dalam Al-Quran apa? Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Orang an-nasi ini adalah kufur, memang kufur, tapi kufurnya tidak sama dengan kufur yang lain, lebih kufur daripada yang lain, qabilah an-nasi. Tapi agar lihat perilaku qabilah an-nasi, tapi saya akan terangkan nanti an-nasi di sempilannya nanti insyaallah hari Kamis diangkat ya, untuk dilihat saja nanti untuk tayangannya untuk mengetahui siapa an-nasi. An-nasi ini datang ke Abraha ke Quraisy. Ngapain datang ke sana? Datang ke Quraisy tapi bukan untuk ibadah. Punten ibu bapak agak kotor, buang hajat di situ. Bukan hanya buang hajat di Quraisy ini, tapi hajatnya ditempel-tempel di dinding Quraisy. Marah kira-kira Abraha? Marah Abraha. Memang An-Nasi ini memang pengacau. An-Nasi ini nggak beres. Saat itu apa yang terjadi? Murkalah Abraha. Lalu Abraha mengatakan, siapa yang telah melakukan hal ini? An-Nasi. Siapa Nasi itu? Orang-orang daripada bangsa Arab. Apa yang mereka agungkan? Ka'bah. Hancurkan Ka'bah. Itu mula-mulanya. Padahal kalau urusan dengan An-Nasi, bagusnya bereskan siapa? An-Nasi. Tapi ingin membalas lebih dahsyat lagi, apa yang diagungkan oleh An-Nasi, Ka'bah, hancurkan Ka'bahnya. Maka saat itu Abraha berjalan untuk menghancurkan Ka'bah. Ini dia. Jadi sekarang sudah tahu ini tangganya sekarang, masya Allah. Ibu bapak tahu nggak ibu? Ibu bapak sedikit tahu tentang ilmu syariat. Ibu ngangguk saja. Oh, hakikatnya pintu surga terbuka. Blah. Ibu ngangguklah. Oh begitu. Terbuka lagi. Gitu terbuka lagi. Masya Allah. Sekarang ibu bapak berapa kali ngangguk di sini? Tapi ngangguknya harus berdiri lagi. Oh. Begitu-begitu subhanakallahumma udahan. Astagfirullah. Jadi yang jelas dengan inilah kabilah An-Nasi ternyata hancurkan Ka'bahnya, berjalanlah menuju ke mana? Ke mana itu? Ke Mekah. Arahkan ke Mekah.
ibu bapak, saat Abraha ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah, orang-orang Arab pada menentang. Ada misalnya kabilah daripada sekumpulan Dzunafar, seorang pimpinan Dzunafar, begitu Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah, dihadang. Kabilah ini menghadang. Tapi punten, apalah artinya kabilah kalau tidak bersatu? Maka ada grup yang namanya dikatakan Mawaqif Dzunafar. Begitu kabilah daripada Dzunafar menghadangnya, hanya 10 menit, 20 menit, selesai. Datang kabilah lagi menghadang, kalah. Agak berat itu adalah dari kabilah Khuf'um. Makanya ada seorang laki-laki, Nufail ibnu Habib al-Khuf'umi. Saya catat di sini karena ini penting. Pokoknya yang dicatat-catat penting. Nufail ibn Habib, iya, al-Khuf'umi, dari kabilah Khuf'um. Nufail ibnu Habib al-Khuf'umi ini dari kabilah Khuf'um. Menyerang siapa? Menyerang daripada siapa? Menyerang Abraha. Tapi apa yang terjadi pun tidak bisa dikalahkan Abraha ini. Bahkan Nufail ibnu Habib al-Khuf'umi tertangkap dan menjadi apa? Menjadi tawanan. Jadi Nufail ibnu Habib al-Khuf'umi ini menjadi tawanan. Tawanannya siapa? Tawanannya Abraha. Dimasukkan dalam kerangkeng, lalu diikatnya, lalu dibawa-bawa dalam perjalanan. Intinya bunda, ayahanda, tidak ada kabilah Arab yang tidak menentang terhadap penghancurannya Abraha ke Ka'bah. Semua menentang. Semua menentang. Kecuali ada di Bani Thaqifah, di Taif. Siapa namanya? Abu Rughal. Beberapa ulama mengatakan Dzurughal. Ada yang mengatakan Abu Rughal, ada yang menyatakan Dzurughal. Laki-laki ini begitu datang, padahal Bani Thaqifah itu orang yang cukup banyak di dalamnya. Tapi begitu datang Abraha, pimpinan Arab manapun menentang terhadap Abraha, kecuali Dzurughal. Apa kata Dzurughal? Tuan Abraha mau ke Mekah menghancurkan Ka'bah, kami antar. Astagfirullah, pengkhianat itu. Pengkhianat. Maka saat itu gembira Abraha dan orang Arab benci kepada Dzurughal ini. Berjalanlah semuanya menuju kemana? Menuju ke Ka'bah. Ibu bapak tahu dalam perjalanan Dzurughal itu mati. Setelah Dzurughal mati, dikuburkan. Dulu mah orang Arab kalau lewat makamnya Dzurughal bawa batu jumroh di sana, pengkhianat. Sampai dikenang pengkhianat. Sampai hari ini orang Arab ini kalau ngerti, dia bilang itu pengkhianat, nggak dibilang pengkhianat, itu Dzurughal. Kalau sekarang ibu bapak kalau pakai isyarat, gimana orangnya? Dzurughal. Wah, gaya. Apaan Dzurughal? Ikuti sirah dong. Kenapa? Ya udah tahu Dzurughal sekarang. Bagaimana orangnya? Maaf ya, kamu jangan kayak Dzurughal dong. Waduh. Apa Dzurughal itu apa sih? Nah, itu dia. Sekarang sudah tahu Dzurughal. Ya, Dzurughal pengkhianat. Sampai akhirnya masuklah ke kota Mekah. Tapi sebelum masuk ke kota Mekah, itu pas tiba, punten, ini cek nih bagusnya nih. Begitu pagi-pagi saat itu di kota Mekah, ini boleh saya hapus semuanya ya, karena ada satu lagi yang akan digambarkan. Iya. Pada waktu masuk ke kota Mekah saat itu, di pinggiran kota Mekah, mungkin kalau sekarang dibilangnya antara Mina dan Muzdalifah, itu banyak pengembala-pengembala yang sedang menggembalakan kambingnya, termasuk kambingnya Abu Thalib ada di sana. Siapa Abu Thalib? Siapa Abu Thalib? Abu Thalib ini adalah siapa? Pamannya Rasulullah, berarti bukan Abu Thalib, Abdul Muttalib. Punten, iya. Siapa kalau Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah. Ulangi di sini. Abdul Muttalib. Iya. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah SAW. Punya gembala. Sedang digembalakan oleh penggembala. Dan yang lain-lainnya sedang digembalakan. Tiba-tiba datang pasukan Abraha, mengambil semua gembalaan itu, ditarik semuanya. Sampai para penggembala lari ke kota Mekah. Dia bilang, aduh celaka, Abraha sudah sampai, kita akan celaka semuanya. Bagaimana? Pimpinan saat itu adalah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW.
Lalu kata kakeknya Rasul, tenang, tenang. Kenapa? Biar kami yang menghadapi Abraha. Subhanallah. Coba Abdul Muttalib datang ke sana untuk jumpa dengan Abraha, tidak bisa. Kenapa? Jaganya ketat. Abdul Muttalib bagaimana caranya? Akhirnya jumpa dengan Nufail ibnu Habib al-Khuf'umi. Siapa tadi ini? Tadi loh namanya yang satu di sini. Nufail ibn Habib tawanan al-Khuf'umi. Iya. Ibnu Habib al-Khuf'umi ini kenal dengan Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib juga kenal dengan Nufail. Kata Abdul Muttalib, Nufail, kamu di sini, aku kan tawanannya. Kenapa? Aku melawan, cuma nggak kuat, terlalu kuat. Dan selama dalam perjalanan banyak kabilah melawan, tapi nggak bisa. Terus bagaimana? Ini kata Abdul Muttalib, saya ingin jumpa dengan siapa? Abraha, tapi nggak bisa. Kata Nufail ibnu Habib al-Khuf'umi, tenang, saya punya kenalan yang dekat dengan Abraha. Siapa? Supirnya Abraha. Supir apa? Supir gajahnya Abraha. Kan Abraha bawa apa? Bawa gajah. Gajahnya Abraha, ada yang tahu namanya siapa? Gajahnya Abraha disebut para ulama dalam kutub sirah, nama gajahnya Abraha adalah Mahmud. Mahmud namanya. Iya. Namanya Mahmud, gajah daripada Abraha itu. Subhanallah, punten. Iya. Bahasanya, karena saya mengambil dari beberapa perkataan sirah nabawiyah, termasuk Dr. Tariq Suedan menyatakan demikian. Lalu mengatakan kata-katanya, aku tahu yang nyupir Mahmud itu Sa'isul Fil, Unais namanya. Siapa yang nyupir gajahnya itu? Unais. Kira-kira namanya terlalu banyak dari tadi, nama. Emang sekarang banyak pengenalan. Biasa kalau sinetron babak pertama, episode pertama, episode 2, banyak apa? Banyak peranan yang ditampilkan kan? Banyak peranan yang ditampilkan. Ini masih awal-awal, harus tahu peranannya siapa. Unais ini adalah Sa'isul Fil. Unais Sa'isul Fil. Apa Sa'isul Fil? Itu gajah. Sa'isul Fil. Unais namanya. Ya, selama dalam perjalanan kan ditawan. Lagi istirahat, ngobrol sama Unais. Lagi ngobrol sama Unais. Begitu akhirnya kenal baik. Unais, sini kata Nufail. Tahu nggak? Ada pimpinan Mekah mau jumpa dengan Abraha. Bagusnya sih jumpakan. Kenapa? Siapa tahu meringankan langkah Abraha menghancurkan Ka'bah. Lalu kata Unais, bagus juga. Akhirnya melalui Unais datanglah ke Abraha. Gini, iya. Oh, maksudnya Tuhan, ya. Bentang-bentang orang kita bilang ujungnya aja namanya, ya. Dibilang Abraha, iya. Bagaimana kalau seandainya engkau jumpa dengan Abdul Muttalib? Kenapa? Ini adalah ketuanya Mekah. Kata Abraha, bagus, kita atur jadwalnya. Enggak, dia sudah ada. Kalau begitu secepatnya. Abraha di tenda yang luar biasa. Tenda raja, kursi raja. Abraha duduk dengan raja singgasana yang luar biasa. Punten, menunggu siapa? Kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Abraha duduk dengan gayanya, dengan kesombongannya. Begitu melihat Abdul Muttalib, punten, dalam sejarah yang pernah baca, tidak pernah Abraha mengatakan ke tamunya, silakan duduk, nggak ada. Paling duduk, disuruh duduk di mana? Di bawah. Karena raja, nggak ada yang bilang silakan duduk bersamaan di singgasana kami, nggak ada. Singgasana ini khusus untuk keluarganya atau orang-orang dekat dengannya. Tamu yang belum kenal, apalagi ini calon musuhnya kalau dibilang. Dia bilang dengan mengatakan kata-katanya. Begitu duduk Abraha ini, punten, Abraha tidak mengatakan duduk, enggak. Tapi begitu melihat Abdul Muttalib, wajahnya bersih, wajahnya gagah, penuh dengan wibawa, Abraha berdiri. Kapan Abraha menerima tamu dalam keadaan berdiri? Enggak pernah ceritanya. Ini melihat keutamaan, wibawa daripada kakeknya Rasulullah SAW. Berdiri Abraha, dia katakan, ahlan bi Raisil Qaumi Quraisy, selamat datang dengan ketua Quraisy, silakan duduk. Semua para prajurit bengong. Sejak kapan Abraha menerima tamu seperti ini? Lalu dengan gayanya, dengan sanggupnya Abdul Muttalib melihat kegagahannya, Abdul Muttalib malah, enggak, aku duduk di sini saja, di bawah. Lalu apa? Dengan terpukaunya Abraha melihat siapa? Melihat Abdul Muttalib, dia langsung, kalau begitu aku temani, duduk di bawah Abraha. Ini melihat, coba, saking apa namanya, kayaknya apa ya, terpukau, semacam apa ya, kagum,
Silakan duduk. Enggak, aku di sini. Kalau gitu aku temani. Duduk. Semua prajurit bengong. Loh, Ka'ab ini kok bisa Abraha duduk begini? Setelah itu sambil duduk berdua dengan akrabnya di bawah, kata Abraha, silahkan wahai Tuan. Dalam hati Abraha, kalau seandainya dia meminta agar tidak jadi menghancurkan Ka'bah, melihat kewibawaan begini, aku balik. Kenapa? Hebat orangnya, luar biasa, berwibawa. Dengan senyuman, wahai pimpinan Quraisy, apa yang ingin Anda bicarakan dengan kami? Silahkan, tidak usah ragu dan tidak usah sungkan. Silahkan. Apa kata Abdul Muttalib? Abdul Muttalib mengatakan, saya datang ke sini untuk sengaja berjumpa denganmu. Ada keperluan. Keperluan apa? Kembalikan ternak-ternak kami. Yang dipinta apa? Ternak. Tidak menceritakan Ka'bah. Kata Abraha, dasar Arab ini, Baduy, udah dihargai, malah minta kambing. Kata Abraha mengatakan, jadi kamu datang ke sini hanya untuk minta kambing? Iya. Kamu tahu nggak kalau kami datang ke sini ingin menghancurkan Ka'bah yang kau agungkan? Iya tahu. Kenapa kamu tidak menyelesaikan urusan tentang masalah Ka'bah, malah urusan kambing yang kau bicarakan? Masya Allah. Ini terkenal jawaban Abdul Muttalib sampai hari ini tidak pernah dilupakan dalam sirah. Apa kata Abdul Muttalib dengan mengatakan, wahai raja, kalau kambing, unta itu punya kami dan kami yang harus menjaganya. Tapi kalau Ka'bah itu punya Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Masya Allah, ini luar biasa. Titipkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak punya apa-apa. Kalau kambing itu amanahnya diberikan kepada aku, dan itu amanah, maka aku yang menjaganya. Tapi kalau Ka'bah itu punya Allah, Allah yang akan menjaganya. Lalu kata Abraha, yakin kamu nggak menghalangi kami kalau kami akan menghancurkan Ka'bah? Tidak, silahkan. Jadi besok udah kosong Mekah ya, kosong asli. Terus bagaimana? Kambing sini, unta sini. Lepaskan kambing, lepaskan unta, dibawa semuanya. Lalu kata Abdul Muttalib, yang punya kambing kemarin dibawa, silakan pilih. Yang punya unta kemarin dibawa, silakan ambil semuanya. Setelah itu, tapi besok kita sudah pergi meninggalkan Mekah. Kenapa? Ini Ka'bah akan dihancurkan oleh siapa? Abraha. Semua bersedih dan menitipkan semuanya kepada Allah. Ya Rabb, Engkau yang memiliki ini, Engkau yang punya Ka'bah, Engkau juga akan menjaganya. Masya Allah. Setelah itu berangkatlah dan pergilah. Tapi pergi nonton di atas, naik ke bukit, ingin menyaksikan bagaimana Ka'bah itu dihancurkan. Jadi tidak pergi jauh, naik ke bukit. Naik di bukit, pada nonton di bukit itu Abraha sedang jalan, ini Ka'bah, nonton aja, kita nonton. Bagaimana menghancurkannya? Live, Masya Allah. Live streaming itu. Jalan. Lihat bagaimana. Allahu Akbar. Bunda tahu? Begitu Ka'bah sedang berjalan, Nufail ibnu Habib al-Khuf'umi lepas ikatannya. Keluar daripada penjaranya. Dia terlepas. Dia lari. Larinya kemana? Ke depan, paling depan. Kemana? Ke gajah. Mahmud yang di atasnya ada siapa? Abraha. Yang disupirinnya oleh siapa? Unais. Kata Nufail ibnu Habib al-Khuf'umi teriak, ya Mahmud, fa innaka mukbilatun ila baitillah. Obruk. Itu kata Mahmud. Kata siapa? Kata Nufail kepada Mahmud, hai Mahmud, kamu itu sedang dibawa ke rumah Allah. Duduk, jangan maju. Duduk, bahaya. Itu yang akan kau datangi rumah Allah. Duduk kamu. Itu kata Nufail ibnu Habib al-Khuf'umi. Maka gajah itu mendengar suara Nufail ibnu Habib al-Khuf'umi, barokah, duduk, tidak mau maju. Ya Rabb. Disitulah semua faudah. Langsung dikatakan gajah berdiri. Nggak mau berdiri gajah itu. Nufail berhasil. Tapi kalau gajah diarahkan ke kanan bisa, diarahkan ke kiri bisa, diarahkan ke belakang bisa, maju ke Mekah, stop. Nggak bisa. Saat orang itu, ini disaksikan oleh orang-orang di atas gunung, termasuk Abdul Muttalib menyaksikannya. Gajah itu disuruh berdiri, suruh maju, nggak maju. Lalu apa yang terjadi dalam keadaan seperti itu? Datanglah awan hitam dari jauh. Awan hitam dengan cepatnya, awan hitam. Ternyata itu bukan awan hitam, ayahanda bunda, tapi apa?
burung ababil. Subhanallah. Datang burung ababil, menyerang daripada burung ababil ini, terus menyerang, mendekat, dan punten. Dalam beberapa keterangan, burung ababil itu membawa punten hajar ataupun apa? Batu. Entah berapa batu yang dibawanya, tapi beberapa ulama ada menyatakan 3, 1 di kanannya, 1 di kirinya, 1 di minqarnya. Ada mengatakan 2, 1 atau 2. Pokoknya mau bawa 3, mau 1 sak terserah. Yang penting jangan diributkan itu. Yang penting membawa batu. Begitu datang dilepaskan oleh burung itu, ka'asfim ma'kul. Punten bunda, ayahanda, kalau batu ini jatuh di sini, langsung tembus, langsung ke bawah. Jatuh di sini, langsung tembus, langsung ke bawah. Langsung tembus, langsung ke bawah. Ya Rabb, demikian adanya. Tembus langsung jatuh ke bawah. Tembus langsung jatuh ke bawah. Tembus langsung jatuh ke bawah. Ya Allah, itulah dikatakan ka'asfim ma'kul. Dalam surat apa? Al-Fil. Bagaimana bunyinya? Alam Nasrah, bukan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mati semuanya, hancur semuanya, dan yang di gunung itu menyaksikan hancurnya tersebut. Apakah ada yang selamat? Ada 1 orang yang selamat. Dari mana pasukan ini? Tapi ujung-ujungnya juga mati. Yang selamat ini lari ke Yaman untuk menginformasikan apa yang terjadi. Sampai ke Yaman, orang ini teriak-teriak, celaka, 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 celaka. Orang-orang bingung, celaka apa? Abraha hancur, Abraha mati, semua pasukan mati. Orang-orang Yaman, termasuk Yaksum, putranya Abraha, yang harus menjadi gantinya Abraha. Saat Abraha pergi, kaget. Ayahku mati, gajah yang besar mati, pasukan Kopassus mati. Siapa yang membunuhnya? Apakah ada orang Arab yang jago dalam berperang, membawa pasukan yang banyak? Siapa yang telah menghancurkannya? Pertanyaan besar. Orang itu mengatakan, bukan sama orang, sama apa? Sama burung. Yaksum bilang, burung? Gimana ceritanya? Ada burung datang, membawa batu, dijatuhkan. Lalu begitu jatuh batu itu, langsung melepuh dan mati semuanya. Kata Yaksum, nggak ngerti aku. Ulangi. Yang santai bicaranya bilang santai. Begini diceritakan dari awal lebih santai lagi. Ada burung datang, membawa batu, sampai jatuh. Hancurlah kami dengan burung itu, dengan membawa batu. Batunya panas sekali. Kata Yaksum, nggak paham aku. Lagi bingung nyampein, ada burung ababil 1 ngikutin. Dia bilang, itu burungnya kayak begitu tuh. Itu burungnya mirip dengan itu tuh, burung tuh muter-muter kayak begitu tuh. Burung itu merapat, melanjutkan, dekat, lalu melemparkan. Tuh kan batunya dilemparkan, plek kemari, plek. Nah begini matinya, sampai mati. Lalu kata Yaksum, nah kalau gini aku paham. Astagfirullahaladzim. Ya kalau gini aku paham. Sekarang aku paham kalau begini. Maka kerajaan ini dipimpin sekarang oleh siapa? Yaksum. Ka'bah dijaga. Bisa disami ya? Subhanallah. Ka'bah dijaga oleh siapa? Oleh yang namanya punten, kecintaan Allah kepada Ka'bah. Pastinya kecintaan Allah kepada Ka'bah. Masya Allah. Jadi sekarang yang memegangnya siapa sekarang? Yang memegang Yaman siapa? Yang memegang Yaman sekarang ini adalah seorang laki-laki, putranya Abraha, namanya adalah Yaksum. Ingat Yaksum? Ingat, saya kasih tangga sekarang biar tidak lupa. Gantinya Abraha siapa? Yaksum. Punten. Yaksum wafat, ganti sama Masruk. Ibu ingat tadi Tuba, ayahanda tadi masih ingat Tuba? Siapa namanya? Nawas. Dihancurkan oleh Abraha kan? Ternyata Dunawas masih punya keluarga yang selamat. Subhanallah. Siapa keluarganya Dunawas yang selamat ini? Namanya adalah Saib bin Dziyazin. Ini adalah keturunannya Dunawas. Sekarang ini di keluarga dikuasai oleh siapa? Yaman kan? Dikuasai oleh Yaman, dikuasai oleh siapa? Masruk orang mana? Habasyah di bawah kekuatan raja siapa? Romawi, iya kan?
Nah, Dzunawwas ini sudah mati tapi punya turunan Saif bin Yazid. Dia ingin mengambil kerajaan ini kembali dan minta tolong kepada siapa? Raja siapa yang seimbang dengan Raja Romawi? Raja siapa? Raja Persia. Datanglah ke Raja Persia untuk minta pertolongan. Tuan, aku minta tolong untuk menghancurkan kerajaan Masruk, karena kerajaan Masruk ini adalah kerajaan yang merebut daripada kekuasaan ayahku. Terus bagaimana? Kata yang namanya Raja Kisra Furs dengan mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah raja daripada Persia ini membantu Saif bin Yazid atau tidak? Jawabannya bulan depan, insya Allah. Iya. Jadi bulan depan kita akan melihat Saif bin Yazid untuk apa? Untuk bisa tembus apakah membantu ke Masruk atau tidak. Kenapa? Karena ini akan terjadi hal yang luar biasa. Unik, Saif bin Yazid menggunakan kata-kata, tingkah laku sehingga membuat perhatian Raja Persia ke Saif bin Yazid. Jadi ada satu peristiwa kenapa Saif bin Yazid ini bocoran sedikit. Saif bin Yazid ini begitu didatangi Raja Persia ini, begitu didatangi oleh Saif bin Yazid, Raja Persia ini punya taj itu mahkota beratnya 90 kilo. 90 kilo ininya apa? Mahkotanya. Gimana kalau 90 kilo kira-kira itu kepala gimana? Tapi caranya ini taj mahkota diikat pakai apa? Rantai. Jadi diputar, baru kepalanya masukin. Bisa dipahami ya? Kalau dia mau pergi, angkat lagi, kepalanya naik ke atas lagi. Baru 90 kilo emas semuanya. Jadi kalau sudah siap, dibuka tabirnya. Setelah itu dipakai, dibuka tabir, semua sujud kecuali Saif bin Yazid. Dia berdiri. Kata Raja Persia, "Man hadal ahmaq lam yasjud li." Siapa orang bodoh yang tidak sujud kepadaku ini? Nunjuknya kepada siapa? Saif bin Yazid. Siapa orang bodoh yang tidak sujud kepadaku ini? Orang mana itu? Apa masalahnya tidak sujud? Membuat marah Saif bin Yazid. Ataupun Saif bin Yazid membuat marah Raja Persia. Siapa orang bodoh yang tidak sujud kepadaku ini? Apa masalahnya? Mau aku bunuh? Siapa dia? Lalu dijawab oleh Saif bin Yazid dengan jawaban yang luar biasa. Jawabannya apa? Bulan depan, insya Allah. Udah 2 kali ibu bapak. Insya Allah bulan depan kita lihat daripada Saif bin Yazid. Insya Allah mudah-mudahan sampaikan. Setiap Kamisnya akan ada tambahan-tambahan dari apa telah saya sampaikan tadi. Kira-kira seperti tadi ada beberapa yang kurang. Siapa itu yang namanya apa? An-Nasi, dan bagaimana kabilah Arab sesungguhnya. Nanti kita akan lihat untuk melihat kabilah An-Nasi. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khair. Ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum.